Ada juga yang mengatakan begini, kata, loh kami ini para habaib, tidak ada satupun para habaib yang ingin dihormati. Kami malu untuk mengakui sebagai cucunya Nabi. Pret, itu mah bohong itu. Gayanya aja seperti itu di podium. Nah giliran sudah seperti ini ya, kejadian banyak, akhirnya membuatkan fatwa. Hati-hati antum ya, coba lihat di Fasluan itu dari Ketua Rabithah Alawiyah, itu doktrin ke muhibinnya. Bagaimana anda mau mendapatkan syafaat baginda Rasul, katanya, kalau anda ini membenci ahlul baitnya, membenci para habaib. Aduh, itu dalil dari mana itu? Coba carilah, kalau ada hadis yang mengatakan wajib mencintai Habib, saya nyatakan itu hadis maudhu, palsu. Kalau fadilah ahlul bait betul. Jadi jangan dikait-kaitkan. Sejak kapan wong kita paham fastilahul aktsar dari berbagai negara mengatakan kalau dzurriyyah Nabi itu adalah as-sayyid dan as-syarif. Ketika ada orang yang mengatakan dzurriyyah Nabi disebut Habib atau Hubabah untuk perempuannya, itu adalah istilah ba'di ahlil bilad, kata Syekh Nawawi. Itu menurut sebagian penduduk negeri yang ada di Yaman. Karena di Yaman sendiri pun tidak semuanya mengatakan begitu. Sampai mufti Yamannya juga mengatakan anna sadatal ba'alawi munqati'un abadan. Ya apa sih? Gitu ya. Ini kalau dibiarkan, ada juga orang yang mengancam begini, yang hebatnya lagi ancamannya begini, nanti loh orang-orang yang ngutik-ngutik masalah nasabnya para habaib akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Rasulullah, katanya. Orang berpikir, lebih besar mana dosanya ketika kita mengingatkan mereka supaya sadar bahwa mereka ini bukan bagian dari dzurriyyah Rasul, kembali bertaubat, daripada mereka yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul dan sudah membuat kebohongan atas Nabi Muhammad. Besar mana dosanya? Dan kita ini sebagai watawasobil haq watawasobil shaub sebenarnya masih punya pahala, Gus. Jadi akhirnya mengerucutnya, awas nanti dimintai pertanggungjawaban sama Rasulullah. Waduh, ini mah. Nah ini yang harus kita waspadai. Kadang-kadang nih, kalau saya dapat cerita, Gus, salah satu teman akrabnya Ketua Rabithah Alawiyah, nanti viral lagi ini. Jadi teman akrabnya Ketua Rabithah Alawiyah ini kebetulan datang ke pondok kan, Gus. Beliau juga kenal sama Abuya, ya sama-sama itu loh. Dia cerita, katanya, Ustaz, para jamaah itu banyak yang tidak tahu pergerakan mereka. Saya ini asli orang Pasuruan, tapi punya rumah di Malang, dan saya ini termasuk muhibinnya para habaib, dan saya masuk di organisasinya mereka. Saya teman akrabnya Ketua Rabithah Alawiyah. Nah saya tanya, lalu apa Gus yang mau disampaikan? Kalau jenengan bisa menyampaikan secara publik, tolong sampaikan. Saya tanya juga, saya bisa menyampaikan secara publik, tapi memang ini harus, datanya harus benar-benar terjadi. Apa Gus? Saya bilang, kejadiannya seperti apa? Nah salah satu Gus tersebut mengatakan begini, banyak dari pondok-pondok yang didirikan oleh mereka dari klan Ba'alawi itu sebenarnya bantuan dari masyarakat sekitar yang terpaksa, bahasanya begitu, bantuan dari masyarakat atau dari muhibin yang terpaksa. Saya tanya, kok kenapa terpaksa Gus? Lah begitulah Gus, katanya, memang mereka ini selalu mengiming-imingkan syafaat dan lain sebagainya. Bahkan si Gus tersebut cerita dari beberapa nama pondok gitu ya, beberapa nama pondok yang ada di wilayah-wilayah Jawa Timur itu, ini adalah wakafnya si A, tahu Gus? Dan wakafnya si A ini, orang tersebut cerita kepada orang yang bercerita kepada saya itu, ya si fulan tersebut lah cerita. Dan ketika ditanya, sebenarnya saya itu tidak ridho sampai kayak gitu Gus, artinya terpaksa. Nah ternyata bisa sampai terpaksa itu memang sengaja, ada memang semacam bahasanya apa ya, rayuan yang sangat luar biasa, dan itu terjadi di mana-mana. Nah ini harus waspadai. Jadi bagaimanapun juga mereka itu ingin mengambil manfaat dari orang-orang yang ada di pribumi ini, mau ma'isyahnya dan lain sebagainya. Makanya pantas kalau sekarang ketika banyak orang yang mulai bangkit di Nusantara, kemudian orang-orang yang ingin memperjuangkan marwah ulama Nusantara, mereka dawirnya cuma satu dawirnya,
Paling orang yang benci sama habaib masuk neraka, paling gitu doang, karena gak punya alasan, gak punya kaidah lagi. Nah ini bahaya. Jadi terakhir dari saya, mudah-mudahan walaupun sebenarnya kalau masalah polemik nasab ini sudah tuntas, artinya sudah nggak bisa ditawar lagi, udah jelas. Kita yakinkan kepada masyarakat, mencintai dari klan Ba'alawi atau para habaib yang berlebihan ini adalah bagian daripada propagandanya Belanda. Itu yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kita gak benci sama para habaib, gak benci, tapi kalau masih menjadikan ini suatu kebohongan atas nama Nabi Muhammad, nanti yang dosa semuanya. Kan begitu, gak kasihan umat. Orang lain mah yang benar-benar cucu Nabi bahkan sampai mengganti nama, membuang gelar itu karena saking malunya. Ini sengaja ditempel-tempel supaya orang menganggap bahwa mereka bagian dari min dzurriyyati Rasul. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu saja ya. Jadi kurang lebihnya tetap kita rukun, tetap menjaga NKRI merah putih pancar.